Halo, selamat sore semua teman-teman semua yang menyaksikan acara di Selasa Berbagi pada hari ini. Apa kabar kamu semua? Dan seperti biasa pastinya saya nggak sendirian, ada teman-teman saya yang sudah siap untuk kita semua berbagi di Selasa Berbagi. Nah, kenapa harus berbagi di Selasa Berbagi? Bukan masalah harinya sebenarnya. Kita kalau berbagi harus setiap waktu pastinya, apalagi kalau kita mau tunjukin kepedulian sama teman-teman kita. Tapi di Selasa Berbagi itu sebetulnya adalah waktu kita untuk ingetin kamu semua bahwa yuk, saatnya kita peduli sama orang sekitar kamu. Yuk, saatnya kamu juga peduli sama mungkin ada kebutuhan dari tetangga kamu, orang dekat kamu yang kamu sebenarnya bisa penuhi. Nah, tapi juga saya berbagi juga adalah waktu untuk kita juga di Pijar TV untuk ingetin kamu juga untuk yuk support apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Karena Pijar TV selalu menyiarkan kabar Injil sampai seluruh pelosok Indonesia supaya saudara kita yang ada di pelosok bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan-tayangan Pijar TV. Nah, caranya gampang, teman-teman mendonasikan dana Anda, karena setiap donasi yang teman-teman berikan itu akan mendukung sekali setiap penyebaran Injil yang ditayangkan oleh Pijar TV di satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Teman-teman bisa salurkan lewat BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan kamu juga bisa menyaksikan Pijar TV di Transvision 178 dan juga lewat websitenya atau live streamingnya di www.pijar.tv. Kalau setelah acara selesai, mungkin teman-teman punya, Anda semua yang menyaksikan acara ini punya pertanyaan atau mungkin ada permohonan doa, komentar ataupun saran, kamu bisa kirimkan melalui WhatsApp di 081387007055. Dan ada tim Desk Pijar TV yang siap untuk melayani kamu semua, menjawab pertanyaan ataupun juga memberikan dukungan doa dari setiap doa yang dikirimkan. Ya, kami juga mengundang teman-teman semua untuk mampir ke online shop Pijar TV yang ada di Shopee dan juga Tokopedia, di mana itu adalah kesempatan untuk teman-teman bisa mendapatkan merchandise Pijar TV. Selain itu juga ada ISP pengajaran dari Pak Bambang Nursena dan juga Bapak Pendeta Esa Soro yang kalau saya dapatkan di sana. Oke, itu perkenalannya dan kita mulai. Loh, ini ada yang tembus pandang. Wih. Langsung aja, biasanya kalau ada dua orang nih sekarang yang suka nemenin. Sekarang ada Randy. Halo Ren, apa kabar Ren? Halo Bang Jo, puji Tuhan baik semuanya. Gimana? Sekarang udah sehat Ren ya? Udah kembali fit lagi ya Ren? Puji Tuhan, aku sudah ya semakin pulih lah, 99% lah. Yeah. 1%-nya kemana ya? Kan sedikit lagi ceritanya. Oke, Randy. Thank you, Ren. Yeah. Dan juga ada Om Chris. Halo, Om Chris, apa kabar dari Bible Everyday? Kabar biasa, Mas. Ya, nggak lebih, nggak kurang, kayak gitu-gitu aja lah. Gitu. Standar manusia, hidup, bernafas, berjalan, makan, minum, tidur. Itu apa konsep hari ini? Kenapa pakai itu? Pakai apa tuh? Bando apa tuh? Ini bahasannya ini kan berat ini kan. Yang dihadapkan juga ini pastor-pastor yang keren-keren itu kan. Nanti kalau aku nggak bisa jawab, aku langsung menutupkan mata dengan bando ini gitu kan. Siap. Lalu juga ada Marsha Manopo. Wih, halo Pastor Marsha. Semua, apa kabar? Shalom semuanya, baik-baik selalu ya. Saya bersyukur sekali bisa hadir di tempat ini bersama. Ya. Halo semua, wow, thank you loh udah diajakin Selasa Berbagi loh. Terima kasih ya Pijar TV ya, thank you Bang Jo. Iya, Pastor Marsha ini dari komunitas yang selalu dingin ya, KAC, dingin, selalu dingin. AC ya? Iya, karena kalau komunitas pasti dingin, KAC aja, KAC. Iya benar. Iya selalu adem jadi ya. Selalu adem, komunitas selalu membawa keademan tuh ya komunitasnya Marsha, KAC ya. Makanya temanya selalu on fire ya, biar nggak terlalu adem. Iya benar temanya luar biasa. Dan juga nah ini dia jagoan kita hari ini ada Pak Yakub Trihandoko. Halo Pak Yakub, apa kabar Pak dari Surabaya Pak? Ya, halo. Ya. Waduh. Selamat sore semuanya. Ya, thank you for having me ya. Asik. Luar biasa. Asik. Tapi kayaknya kalau Pak Yakub sekarang dia mau diperkenalkannya bukan Api kayaknya. Karena dari Amades karena itu ada apa Amadis. Oh iya. Tergantung tadi katanya jualannya. Ya kan masukin ke hati kan. Dimasukin ke hati. Dijual yang mana ya? Harusnya pas ini tadi ada AC sama Api Pak. Iya. Oh iya, jadi sebelah-sebelahan ya. Suhunya terjaga ya. Nah. Apa kabar Pak Yakub? Gimana sehat ya, Puji Tuhan? Puji Tuhan lah, puji Tuhan. Jadi kabar biasa lah ya, kabarnya manusia normal tapi lebih atas sedikit ya.
Nggak mau Kalau kalah. yang tadi benar-benar normal ya, ini normal atas dikit lah ya. Tetap nggak mau kalah. Ya. Ya, Pak Yakub nih dikenal, waduh, pokoknya kalau nyebut Pak Yakub tuh banyak banget kegiatannya. Ada di Apologetik Indonesia, ada di STT Amadus gitu kan. Ada, Bapak juga gembala juga Pak di gereja kan Pak ya? Iya. Ya, boleh dikenalin dong Pak, nama gerejanya dong boleh Pak, biar kita tahu juga Pak, ternyata Bapak tuh gembala gereja apa gitu Pak. Nah, Ya, jadi gerejanya sih namanya REK ya gitu. Di Rek. Surabaya kan kita tahu ya, ada lagu terkenal kan, lagunya kan REK, ayo REK gitu. Nah, itu nggak ada hubungannya sih sama gerejanya. Sebab kalau REK itu REK, kalau gerejanya REC ya, Reform Exodus Community gitu. Jadi Reform Exodus Community. Kalau diterjemahkan tuh ya komunitas reform yang suka keluar gitu. Jadi kalau pas khotbahnya nggak enak, mereka keluar gitu. Exodus Makanya ya? saya kasih nama Reform Exodus Community. Sana suka keluar Exodus ya. Dan namanya Exodus ya Pak ya? Exodus. Artinya kalau keluar tuh nggak cuma sendirian, semuanya keluar. Semuanya keluar Kan Exodus. community. Iya, community. Kan community. Terus Exodus kan ya gitu kan, reform. Gitu. Waduh ini. Ya, jadi kalau pas keluar dari gereja, keluarnya barengan semua. Barengan semua ya. Nah, Randy keluar deh gara-gara kalian ngomong keluar-keluar mulu. Iya juga. Kayaknya dia bagian dari Exodus. Iya. Ini saya bingung loh, bawa acara ini hari ini Selasa Berbagi kok jadi kayak lawaan begini loh ya. Aduh, salah. Nah Pak, ngomong-ngomong lawaan nih Pak, dan karena topik kita ini kan tentang khotbah, bicara tentang apakah khotbah yang dibawakan itu sifatnya konteks atau asumsi nih Pak. Nah, Bapak kalau misalnya baca nih konteks asumsi, tapi juga dihubungin nih, Pak Yakub kan kalau bawa khotbah suka lucu-lucu nih Pak, suka lucu banget gitu. Nah ini apakah sesuai ada Alkitabiah atau enggak Pak sebenarnya Pak kalau bawain membawakan khotbah dengan cara lucu tuh Pak, menurut Bapak Pak? Ya, sebetulnya tergantung cara pandangnya ya. Kalau saya sih sebetulnya menganggap khotbah saya itu serius sih, dari awal sampai akhir. Jadi saya ketika menggali Alkitab itu ya saya gali dengan serius gitu. Ketika saya sampaikan dengan serius. Termasuk pada waktu melucu itu ya saya melucunya dengan serius gitu, nggak asal-asalan gitu, biar kelihatan lucu banget gitu. Jadi semuanya dilakukan dengan serius sebetulnya. Dan itu terbukti dari keseriusan kita menyampaikan firman. Kalau ditanya apakah penyampai firman itu tidak boleh lucu misalnya gitu. Malah kalau menurut saya firman itu kan bukan cuma, harusnya kan ini ada dua ekstrim nih. Ada orang yang bilang firman itu nggak boleh entertaining sama sekali gitu. Harusnya cuma informatif aja, educating, tapi bukan entertaining gitu. Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, ternyata Alkitab itu juga beberapa kali memuat tentang humor kan gitu. Nah, karena Alkitab sendiri memuat tentang humor, ya kenapa kita tidak memakai humor? Yesus saja juga menggunakan humor beberapa kali di dalam khotbahnya dia gitu. Jadi mengapa kita nggak menggunakan juga? Tapi memang kita harus sadar ketika kita berdiri di atas mimbar, kita ini harus jelas ya, undangannya dicek. Kalau saya kan mesti ada suratnya, saya cek. Saya diundang sebagai pengkhotbah atau stand up komedian. Nah itu kan harus dicek benar-benar. Karena kalau enggak nanti beda waktunya, beda tujuannya gitu kan. Itu sih. Jadi pokoknya nggak boleh terlalu lucu sampai nanti orangnya kehilangan message gitu. Ya, tapi juga jangan sampai terlalu serius lah, sampai mengganggu message-nya diterima. Kan kalau orang bosen, kemudian orang tidak menikmati, kan lama-lama message-nya nggak bisa diterima dengan optimal kan. Jadi intinya sih kalau to make it short, apapun yang kita lakukan di mimbar ya, termasuk ketika kita melucu, itu harus membantu message-nya deliver very well. Gitu. Jadi harus semuanya serving the message. Kalau enggak, ya berarti nggak usah dipakai. Nah, buat apa kita pakai lelucon tapi malah mengganggu orang untuk menangkap message-nya? Kan itu tidak keren lah. Maksudnya itu kontraproduktif kan gitu. Itu sih jawabannya. Nah, bicara soal bagaimana kita membawa message itu supaya tepat ya Pak ya. Artinya kan kita harus membawakan message itu juga sesuai dengan konteks firman-nya gitu kan Pak. Nah, tapi kan kalau secara jujur juga kalau kita ngomongin konteks, seringkali juga orang mungkin juga nggak ngerti juga gitu loh apa yang kita bawakan. Makanya seringkali juga ada kesaksian-kesaksian pribadi yang dimasukin gitu loh Pak. Ada hal-hal yang mungkin kekinian dimasukin. Nah, apakah hal seperti ini tuh yang sifatnya asumtif kayak begini, apakah diperbolehkan atau justru harus sesuai dengan konteks Pak? Ya. Justru kan kita ketika kita berkhotbah itu kan kita harus ngerti tugas utama kita itu apa kan gitu. Makanya ngecek surat undangannya gitu.
Jadi kalau surat undangannya memberi kesaksian, ya silahkan khotbahnya diisi kesaksian terus gitu. Tapi kalau surat undangannya itu meminta kita menyampaikan firman, ya berarti fokusnya kan kepada firman kan. Ya firmannya dibaca sesuai dengan konteksnya. Nah beberapa orang yang merasa begini, saya tuh nggak tahu caranya membaca sesuai konteks. Menurut saya bukan tidak tahu, tapi tidak melatih diri membaca sesuai konteks. Karena kalau kita bicara bukan tentang Alkitab misalnya, kita bicara tentang komunikasi secara umum. Kita semua tuh sadar kok, tanpa diajarin pun kita sadar bahwa sesuatu atau dalam hal ini komunikasi itu sangat ditentukan oleh konteks. Tanpa konteks tidak ada arti sama sekali. Jadi misalnya nih, kata misalnya begini, bakar misalnya gitu. Loh, itu kalau nggak ada konteks kita bingung. Yang dimaksud bakar ini maksudnya apa gitu. Pergi misalnya, loh pergi apa maksudnya? Kita nggak terlalu jelas. Jadi tanpa konteks tidak ada arti. Dan ini paling gampang dibuktikan sih. Kan suami istri misalnya sering salah paham gara-gara apa? Konteks gitu. Saya dengan istri juga berapa kali salah paham gara-gara setelah bahas satu topik, terus berhenti kan ada jeda berapa detik kan gitu. Terus salah satu ngomong, ternyata itu pembicaranya udah beda lagi gitu. Karena kan sudah ada jeda berapa detik. Nah, tapi yang diajak bicara kan masih mikirkannya, oh itu konteksnya sama nih gitu. Jadi dipahaminya begitu, sering salah paham, bener kan ya? Mungkin yang lain-lain suami istri itu sudah sering paham lah ya, terutama yang piring di rumahnya sudah sering hilang karena pecah terbang terus. Nah itu sering paham tuh, bagaimana susahnya untuk menjaga itu kesalahpahaman di dalam komunikasi karena tidak ada konteks kan gitu. Jadi konteks itu penting di dalam segala sesuatu, termasuk ketika kita membaca firman ya, harus lihat konteks tuh, baca terus menerus, jangan asal comot ayat. Ya bayangin kalau kita asal comot ayat ya, bayangkan aja nih. Jadi ada orang misalnya nih lagi bergumul, pasanganku siapa ya Tuhan, cowok ini, dia nembak cewek ditolak terus. Lalu dia bergumul, tutup mata, buka Alkitab sembarangan, asal tunjuk. Keluarnya Hosea 1 ayat 2, pergilah, kawinilah perempuan sundal, peranakanlah anak-anak sundal. Kan nggak lucu sih kalau modelnya kayak begitu kan, gitu kan ya. Gitu. Misalnya nih lagi marah sama papa mertua misalnya gitu, wah lagi bingung cari solusinya, baca Alkitab sembarangan asal tunjuk gitu, asal tunjuk gitu, lalu ada ayatnya gitu, ambillah sarungmu, hunjamkanlah ke perutnya. Nah itu kan kita langsung baca apa sih maksudnya gitu kan. Jadi semuanya perlu dengan konteks lah, harus lihat konteks. Kalau tanpa konteks ya kita nggak bisa memahami pesannya seperti apa. Nah setelah kita memahami pesannya apa, baru tuh boleh tuh dikasih ilustrasi, dikasih kesaksian, diberi penjelasan dan sebagainya supaya orang itu bisa lebih paham. Jadi kalau penjelasan teks itu berguna supaya orang itu mendapatkan apa sih yang dimau teksnya. Jadi sifatnya informatif gitu kan ya. Tapi kalau kita menggunakan kesaksian itu sifatnya kan ilustratif ya. Mungkin bagi beberapa orang yang susah untuk masuk, daya analisanya kurang, modal Alkitabnya kurang, mungkin ilustrasi akan berguna bagi mereka. Jadi boleh dipakai selama message-nya jelas. Karena ilustrasi sekali lagi sama seperti lelucon harus melayani message. Nah kalau message-nya salah, untuk apa dilayani kan? Itu sih pemikirannya. Ya. Oke, thank you Pak Yakub. Nah makanya kita mesti menyesuaikan juga dengan audiens juga. Kalau tadi ngomong undangan sebenarnya kan audiensnya gitu kan, ya. Dan maksud untuk kita hadir juga apa gitu kan. Nah, ngomongin tentang message juga tergantung dari audiensnya nih. Aku mau nanya sama Marsha Manopo. Wih, ini jarang-jarang loh. Marsha nih ada di Selasa Berbagi nih. Aduh, jarang diundang nih. Aduh, padahal udah pengen banget ikut Selasa Berbagi. Aduh, makasih loh. Nih, bro, gini bro. Bro Marsha ini kan background-nya kan dari entertain, ya kan? Entertain. Ya. Nah, selain itu juga sekarang udah mulai aktif nih. Orang juga kenal juga bahwa seorang Marsha Manopo itu aktif di gereja, tapi juga aktif di gereja, aktif juga di media entertainment. Nah, somehow kan banyak juga nih yang bilang bahwa yang namanya hotband sampaikan itu juga harus mampu relevan sama dunia, gitu kan? Pandangannya kan selalu begitu. Ya. Dari pandangannya Marsha sendiri, penting nggak sih ada segi lucu, entertain, atau seru dalam khotbah, dalam hal memperkenalkan Kristus ke mereka yang belum kenal Tuhan? Ya kalau menurut aku sangat penting banget Bang Jo. Maksudnya kita dalam kalau di itu juga misalnya dalam entertainment kan kita juga menjadi host kan juga harus bisa
engagement sama orang-orang di sekitar tuh harus kuat gitu ya, sehingga mereka mau nonton terus gitu, dan kita latihan terus dicoba dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi sebuah sesuatu yang menarik gitu. Dan buat aku, buat khotbah juga, kalau kita buat host itu aja kita latihan sedemikian rupa. Nah, aku sebagai orang yang awalnya dari entertainment, nggak punya background tentang khotbah dan lain sebagainya, aku juga punya tanggung jawab untuk belajar untuk supaya nggak salah nantinya, supaya nggak main comot-comot ayat. Tapi di situ juga mau berusaha untuk supaya mereka nangkep apa yang aku mau sampaikan buat setiap mereka, message-nya itu nangkep. Dulu mungkin aku sebelum belajar itu tuh banyak ngaconya, jujur aja di Pak Yakub. Nah, pas ketemu ikut kelas sama Pak Yakub nih, ini bukan jualan ya Pak Yakub ya. Tapi akhirnya kan karena kita merasa harus bertanggung jawab, toh kalau misalnya untuk entertainment aja kita belajar bertanggung jawab, sesuatu yang kita cari, kita gali, masa untuk firman Tuhan kita nggak gali sih? Masa cuma sekedar lucu aja gitu. Gimana khotbahnya tadi? Lucu, tapi message-nya nggak dapet. Yang penting lucu aja. Nah, di situ aku mulai belajar untuk tanggung jawab nih. Untuk tanggung jawab, untuk belajar supaya message-nya dapat dan sesuai dengan konteksnya tadi ya, sesuai dengan konteksnya, dan juga bisa mengengage anak-anak muda. Apalagi anak-anak muda sekarang kan mereka agak sedikit cepat sekali untuk ini nggak asik nih, cabut ini nggak seru nih, cepat sekali untuk berpindah-pindah gitu, untuk mereka cuek dan nggak asik deh main, apalagi dengan gadget. Waduh, dari handphonenya begini langsung dibalik begini, langsung main game tuh pasti kalau begini. Soalnya begini dia. Nah, itu cepat sekali, makanya menurut aku sih sangat penting untuk kita juga bisa meramu atau mempackage gitu ya khotbah kita, supaya juga bisa masuk ke anak-anak tapi sesuai dengan konteks yang ada di dalam firman Tuhan, konteksnya Alkitab. Gitu sih Kak Jo. Bang Jo. Okay. Thank you. Nah, ini ada salam katanya dari Pak Yakub buat Pak Yakub Trihandoko dari Pak Esra Soru. Waduh, salam buat Pak Yakub, sahabat lama. Waduh. Pak Yakub jadi tamu langsung yang nonton Pak ini loh, Pak Esra Soru. Iya, udah lama nggak ketemu dia soalnya. Udah lama nggak ketemu gua. Lama banget. Iya, lama banget. Itu. Terakhir ketemu zaman apa ya? Zaman batu atau perunggu ya waktu itu, lama banget pokoknya. Oke, thank you. Terima kasih juga buat Pak Seru yang menyaksikan saya berbagi sore hari ini bareng sama Pujar TV. Oke, dari Om Marsha nih, tadi ngomongin tentang entertain, kayaknya mau langsung ke Pastor Randy deh. Ya, oke, Pastor Randy, udah lama ya Om Pastor Randy ini, udah lama kita nggak ketemu gitu ya, saking sempat fokus sama kesehatannya, sekarang udah bisa balik lagi. Nah, Pastor Randy ini kan banyak aktif melayani anak muda. Nah, itu juga yang perlu ngerti bahwa firman atau khotbah depan anak muda juga punya caranya sendiri, punya seni tersendiri kan. Nah, sebenarnya sulit nggak sih, atau sebenarnya itu sebuah tantangan, sebuah challenge untuk bisa tetap on track dan sesuai konteks. Sementara kita juga kan harus punya cara nih untuk bisa ngambil perhatian anak muda ini kan. Nah, dan gimana pendapat Pastor Randy atau teman-teman lain juga bisa kasih pendapat ya dalam hal ini mengenai sekarang kan juga banyak bermunculan tentang pastogram, youth leaders dan yang aktif di sosmed YouTube gitu loh. Apakah mostly lebih sesuai konteks? Iya, tapi by the way sebelumnya Bang Jo jenggotnya makin tebel ya. Susah ya tukang rumput. Sesuai konteks bro. Sesuai konteks. Karena teman-teman coba lihat kalender, minggu depan ada perayaan kan. Oke. Jadi memang bicara tentang pelayanan generasi ya, apalagi kalau kita mau masuk ke dunia anak muda, tentunya di dalam kita menyampaikan pesan itu tidak semudah yang dipikirkan gitu. Karena dulu awal-awal aku mulai melayani, khususnya pelayanan mimbar gitu ya, aku punya beberapa referensi, ya boleh dikatakan hamba Tuhan senior gitu kan, dari awal mulanya gitu kan. Mulai dari John Piper, kalau yang di lokal itu soal etika tuh Pak Eras gitu kan. Jadi udah terbentuk, gaya khotbah itu ya harus serius gitu kan gayanya, terus juga pesannya harus deep, dalam gitu kan. Itu udah terbentuk dari awal gitu, sehingga
awal mula aku melayani, aku jujur nggak fokus sama sekali dengan bagaimana cara pesan itu di deliver kayak gitu. Yang penting yang aku tahu, khotbah itu begini, bunyinya harus seperti ini, ya kan? Aku kadang siapin bahan itu berlembar-lembar buat ibadah anak muda gitu kan. Dan ya awal mula pasti orang juga mungkin teman-teman di master plan tahu lah ya bagaimana perkembangan aku, sebuah evolusi perjalanan pelayanan aku gitu kan. Ya jujur dulu aku benar-benar boleh dibilang kaku ya, jarang ada ilustrasi, jarang ada kesaksian, jarang ada contoh. Jadi benar-benar ya ikutin aja alurnya kayak gitu loh. Alkitab bilang apa ya udah itu yang dibahas kayak gitu. Cuma lama-lama memang di dalam perjalanannya aku menemukan bahwa memang kalau kita mau melayani anak muda, tes Ya. masuk ya? Masuk kan? Oke. Waktu kita mau melayani anak muda itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tadi seperti yang Pastor Marsha bilang bahwa kita harus menyesuaikan dengan bagaimana mereka mendengar, bagaimana mereka mencoba untuk mencerna apa yang kita sampaikan, dan itu benar-benar bukan perkara yang mudah. Nah, dari situlah aku mulai belajar, kalau kontennya, isinya aku udah punya, maka aku belajar untuk mendeliver pesan yang aku udah miliki itu, kayak gitu. Ya, dan buat aku memang modal awal kita ya, seperti yang tadi Pak Yakub juga katakan, kita tahu message yang benar itu seperti apa yang mau kita sampaikan, itu harus clear. Nah, dari setelah kita punya modal itu, barulah kita mulai memohon kepada Tuhan, minta hikmat, bagaimana kita secara kreatif bisa menyampaikan pesan tersebut dengan ilustrasi mungkin, dengan kesaksian, dengan hal-hal yang memudahkan anak-anak muda itu bisa menangkap pesan yang mungkin kedengarannya berat, mungkin kelihatannya cukup dalam, tapi ketika itu disampaikan, mereka bisa memahami dan mengerti pesan itu. Gitu. Masih nyambung nggak ya aku? Masih. Gambarnya pada nge-freeze gitu. Oh bukan, kita mengagumi. Kita terpesona kita. Sama apa yang disampaikan. Kita terpesona banget. Nah itu sih yang aku pelajarin selama beberapa waktu melayani, khususnya apalagi kalau udah ngomongin soal sosial media ya, kita mulai melihat bahwa gaya bahasa mana sih yang relevan, yang bisa diterima dengan oleh followers kita gitu kan, netizen yang jangkauannya bisa lebih luas, itu seperti apa gaya bahasanya. Dan itu kan benar-benar perjalanan ya, bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu singkat, tapi benar-benar kita belajar, kita melihat dan berusaha untuk melihat seperti apa sih yang di lapangan itu seperti apa, dan akhirnya ya pelan-pelan kita mulai sesuaikan tanpa mengurangi makna dari pesan tersebut kayak gitu. Dan buat aku itu sih yang mahal ya, yang menjadi berarti dan bermakna itu adalah ketika pesan yang begitu dalam itu bisa tersampaikan dengan cara-cara yang sederhana. Ya, itu mungkin dari aku, Bang Jo. Ya, gue ingat waktu beberapa tahun lalu ya, Pak Yakub ngundang kita semua nih untuk ikut pelajarannya dia kan, belajar secara konteks, karena katanya kita bertanggung jawab juga untuk deliver message di sosmed sesuai konteks gitu ya, jangan sampai share sesuatu yang sifatnya lah kemana-mana atau cocokologi lagi. Nah, ngomongin tentang tadi kan banyak banget, Marsha tadi sempat ngomong tentang contoh-contoh kehidupan, perumpamaan gitu ya, Randy juga tadi sempat share juga soal itu. Ini ada pertanyaan nih, yang mungkin Om Chris bisa bantu untuk jawab nih. Ada pertanyaan yang masuk ke tim Respon PJR TV, ya, karena selalu apa yang dibawakan oleh Selasa Berbagi adalah mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para pemirsa PJR TV ke tim Respon kita. Nah ini ada pertanyaan bilang gini, Kak, di Alkitab kan Yesus juga khotbah menggunakan perumpamaan. Yesus nggak khotbah dengan menggali isi Taurat. Apakah artinya Yesus juga berkhotbah tidak kontekstual? Dan apakah semua khotbah harus mengutip ayat Alkitab? Nah, gimana Om Chris? Silakan, monggo Om Chris.
Nih. Kok bagianku yang susah sih? Hilang. Gimana Om? Ini apa? Pertanyaan yang menarik, tetapi jawabannya sudah dijawab semua oleh bapak-bapak yang tadi ini sebetulnya. Jadi tinggal rewind aja gitu kan. Kalau ini ya, Yesus, kalau aku bilang situasi sekarang itu pengkhotbah atau siapapun itu lebih banyak dikenal sebagai seorang komunikator gitu kan. Kayak merek handphone zaman dulu komunikator. Jadi mengkomunikasikan sesuatu kan, dia mengkomunikasikan sesuatu dan jelas bahwa tadi Randy itu bilang harus cek lapangan. Kayaknya dia selalu bikin KKR itu, makanya dia cek di lapangan terus tuh. Kita harus tahu bahwa siapa audiensnya gitu kan. Kalau kita perhatikan ini sependek yang saya tahu, bagaimana kita melihat Yesus mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan, kabar Injil keselamatan kabar Injil kerajaan yang dia bawa, itu selalu konteksnya adalah perjanjian lama. Gitu. Selalu perjanjian lama, tidak pernah tidak ada perjanjian lama gitu kan. Ini yang sering orang susah gini. Karena apa? Karena setahu kita para komunikator atau pengkhotbah sekarang itu kalau khotbah kan selalu menunjukkan ada berdasarkan ayat ini. Nah, zaman dulu kan tidak ada nomor ayat dan segala macamnya, itu nggak ada gitu kan, apalagi zamannya Yesus itu kan, itu baru tahun 1500-an. Nah, Yesus ketika menggunakan perumpamaan itu adalah sebuah cara dari kita semua saat ini memakai ilustrasi seperti yang dikatakan Pak Yakub katakan, Pastor Randy katakan, juga Bung Marsia katakan tadi itu kayak dunces itu sebuah cara Yesus untuk grab attention dari pendengarnya gitu kan. Makanya dia memakai perumpamaan gitu kan. Dan perumpamaan semuanya itu kalau kita gali benar-benar betul-betul itu sumbernya adalah perjanjian lama. Yang paling mudah ketika Yesus, ketika perumpamaan yang paling kita tahu dan perumpamaan yang Lukas 15 laporkan misalnya itu kan 3 in 1, perumpamaan 3 in 1 itu kan domba. Itu jelas bahwa penggambaran sebagai seorang gembala dan domba, Israel dan domba, itu jelas ada di perjanjian lama, ya kan? Bahkan dikatakan bahwa Yakub juga, Yakub penggembala domba juga, gitu kan? Dan kemudian dan apalagi Daud juga mengilustrasikan melihat Tuhan sebagai gembala, dan kemudian Yeskiel itu dibandingkan gembala yang baik dan gembala yang jahat. Jadi jelas banget bahwa Yesus memakai narasi perjanjian lama untuk masuk kepada gembala yang baik yang mencari itu kan, kayak gitu kan. Nah, itu jelas itu kan. Dan kemudian ketika balik sampai kepada tadi yang terakhir tuh gongnya, dikatakan ada seorang bapak punya 2 anak. Itu udah jelas, itu banyak sekali komentator juga mengatakan bahwa itu larinya kepada Ishak sama 2 anaknya gitu, kayak gitu tuh udah jelas, itu latar belakang orang Israel semua udah tahu. Belum lagi perumpamaan yang lain ada hubungannya dengan perjanjian lama semua. Itu jelas. Memang mungkin membingungkan karena Yesus sudah mengatakan, "Hai kawan-kawan para ahli Taurat dan ahli Farisi, coba buka di kitabmu, di gulunganmu yang panjang." Kan tak mungkin mereka bawa gulungan kemana-mana kan, panjang banget itu kayak kita gitu kan. Tidak, tapi mereka hafal gitu kan. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau diperhatikan semua, bahkan epistel atau surat-surat pun semuanya itu kutipan, banyak banget kutipan dari perjanjian lama. Yesus mengutip perjanjian lama, mengutip para nabi, mengutip kitab Taurat, mengutip kitab-kitab bijaksana, Ketuvim, itu juga banyak banget. Hanya memang kalau kita memakai Alkitab yang biasa, Anda tidak menemukannya bagian mana yang dikutip oleh Yesus. Tapi ketika Anda memakai study Bible misalnya, itu akan ada kutipan-kutipannya gitu. Ada cross reference, ada referensi silang daripada ayat tersebut. Jadi itu sih kurasa dari saya ya yang pendek dan kurang gini lah. Silakan ditambahkan dan disempurnakan oleh bapak-bapak dan kawan-kawan semua. Cukup ya. Pertanyaan itu katanya bilang susah loh. Susah tapi penjelasannya panjang bener gitu. Apalagi pertanyaan yang gampang. Aduh. Itu sangat tidak memadai sekali kalau misalnya kasih yang terlalu gampang kalau gitu.
Ya, ngomongin tentang pertanyaan, pastinya kita nggak ngomongin pertanyaan gampang atau mudah nih. Kita mau bahas juga pertanyaan-pertanyaan yang lain juga yang udah masuk ke Kilas Pijar TV. Nah, ini saya mau minta tolong sama Pak Yakub nih. Pak Yakub, ini kayaknya nih pertanyaan ini kayaknya ada orang yang apa ya? Misalnya kayaknya marah atau gemes gitu kayaknya nih ya sama apa yang dia mau tanyain. Ya, kita coba pertanyaan dulu ya sebentar ya. Ini, nah, dia bilang gini, gembala palsu itu memakai perjanjian lama sebagai senjata memperkaya diri sendiri dan memakai bahasa yang sangat rohani dan halus dengan selubung kemanusiaan. Injil dikutip hanya yang baik-baik saja, misalnya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ketuklah maka akan dibukakan. Ayat demi ayat dipelintir, dipakai untuk kepentingan panggung yang butuh biaya besar. Semua butuh biaya besar, dan yang lebih parah, seolah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa bisa terjadi demikian? Kemajuan zaman udah kebablasan. Kini Alkitab udah nggak lagi jadi buku yang harus dibawa untuk dibaca karena di HP sudah ada. Di gereja udah pakai LCD. Panggung ibadah seperti panggung hiburan karena usaha milik orang-orang yang ingin instan tapi nggak mau belajar dan ngalamin langsung. Kesaksian bukan lagi hal yang sungguh-sungguh diberitakan supaya orang bertobat, tapi kesaksian udah jadi komoditi untuk cari uang. Karena yang sakit boleh sembuh, yang bangkrut dipulihkan. Bukankah ibu juga bisa kasih itu semua? Nah, mungkin Pak Yakub bisa kasih pendapat Pak tentang hal ini Pak. Bisa kasih komentar tentang hal ini. Oke. Jadi ini pertanyaan yang umum ya. Banyak orang juga mempertanyakan itu dan itu juga jadi keprihatinan banyak orang lah, termasuk saya kan gitu. Nah, jadi begini, mengapa kekristenan kok wajahnya sebagian besar semacam itu? Karena dari awal memang kita perlu tahu bahwa dunia ini sudah masuk ke dalam gereja, terlalu dalam, too deep sebetulnya. Kalau Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang terkenal, dia pernah bertanya gitu, mengapa gereja kok pengaruhnya ke dunia itu sangat kecil? Dan dia jawab, karena dunia lebih dulu punya pengaruh yang besar di dalam gereja. Nah, ini kita harus akui bahwa yang diberitakan oleh banyak pengkhotbah itu adalah hal-hal yang duniawi. Misalnya popularitas, kesuksesan, kesembuhan, dan sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang duniawi. Yang kalau di dunia barat itu namanya American Dreams gitu. Jadi semua orang, baik Kristen maupun tidak Kristen, ya memahaminya kalau successful life ya seperti itu. Padahal kan menurut Alkitab, hidup yang sukses itu bukan itu. Tapi karena mereka sudah modal awalnya itu keduniawian, lalu ditambahin terus kan, karena keduniawian dia tambahin terus dengan ayat-ayat Alkitab gitu, supaya kelihatan spiritual. Hanya dengan penambahan-penambahan ayat Alkitab itu. Nah, repotnya adalah begini nih. Ini saya sekaligus tunjukin satu buku yang dulu saya kepengen banget, baru dapat beberapa waktu yang lalu, The Gospel Driven Church. Nah, di dalam buku ini Jared Wilson, dia mengatakan begini, orang seperti apa yang kita ingin tarik ke dalam gereja, itu akan membuat gereja selalu memberi makan orang-orang semacam itu. Jadi kalau kita hendak menawarkan keduniawian, maka yang masuk ke dalam gereja kita adalah orang-orang dengan pola pikir yang duniawi. Nah, pada saat pola pikir duniawi itu sudah masuk di dalam gereja dan menarik orang-orang ke dalam gereja, maka dua keduniawian itu sudah ada kan, gereja dan orang-orang yang baru yang masuk ini, para pemimpinnya maksudnya, dan orang-orang yang baru masuk. Lalu di buku ini juga disebutkan begini, karena tidak ada satupun yang bisa memuaskan selain Kristus, maka semakin gereja duniawi, semakin tidak ada kepuasan, dan gereja akan semakin duniawi lagi, supaya memuaskan, dan itu ironinya. Jadi cycle-nya itu kayak begitu, gereja pola pikirnya duniawi, para pemimpinnya, hamba Tuhannya, lalu dia ingin menarik orang-orang dengan gaya pikir duniawi. Yang tertarik adalah orang-orang yang gaya pikirnya duniawi. Pada saat orang-orang itu tertarik dan masuk ke dalam gereja, maka gereja harus memberi makan keduniawiannya mereka terus. Padahal itu tidak pernah memuaskan. Nah, karena tidak memuaskan, mereka akan bertambah tidak rohani lagi. Sehingga gerejanya tidak akan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Itu kalau kita melihatnya secara sosiologi ya, dengan perkembangan dari Amerika dulu kan orang-orang mikirnya kan seekers, cari seekers apa segala macam, orang-orang yang memang dalam tanda kutip semuanya digampangkan lah untuk ke gereja. Tapi itu semua kalau menurut saya memang mulai dari konsep yang sifatnya keduniawian. Dan di dalam khotbah saya maupun Instagram juga pernah saya tuliskan kan, bahwa orang yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus kok orang yang hidupnya paling duniawi ya. Jadi orang yang khotbahnya tuh paling sering ngeroh gitu, kok hidupnya paling duniawi ya.
Jujur loh ya, misalnya kayak dapat penglihatan, nubuat, apa segala macam, bicaranya banyak tentang hal-hal yang rohani, tapi ternyata endingnya apa? Kalau ikut Yesus kaya raya, sembuh, bla 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 bla. Loh ya itu yang dijual ke duniawian semua gitu. Nah ini menjadi keprihatinan kita sih. Nah tapi kalau dari pertanyaan tadi, kalau saya diomong begini, tapi kan sekarang ini masalah LED, jemaat nggak perlu bawa Alkitab cetak. Nah, kalau itu saya kurang setuju sih. Kalau kalau itu menurut saya Alkitab itu kan bukan cetakannya yang paling penting. Yang paling penting adalah kata-katanya kita bisa akses dengan gampang kan gitu loh. Jadi menurut saya itu hanya masalah convenience saja. Masalah efisiensi aja, bukan masalah kita mau menggantikan otoritasnya. Karena bagi saya percuma semua jemaatnya membawa Alkitab cetak, tapi pengkhotbahnya tidak menggali Alkitabnya. Menurut saya buat apa? Bawa berat-berat begitu kan, nggak ada manfaatnya. Kecuali mungkin otot kita nambah dikit-dikit lah ya, karena ada beban yang kita angkat begitu kan, gitu kan. Dan kelihatan rohani kalau bawa Alkitab cetak begitu, sehingga kalau nembak cewek lebih mudah dapet ya. Tapi tentu saja jarang yang cantik ya, karena yang cantik nggak suka sama orang yang rohani biasanya gitu. Nah, eh, berarti dulu Marsha nggak terlalu rohani ya, kok bisa dapat istri cantik deh ya. Oke. Eh, Jadi itu yang saya pikir nggak ada masalah sih kalau masalah Alkitabnya nggak cetak gitu. Itu kan masalah convenience saja. Tapi yang paling penting adalah gereja itu fokusnya pada Alkitab. Sama seperti ginilah, di gereja perlu ada salib gede nggak? Wah kan itu mesti bertengkar terus tuh. Terutama di gereja-gereja Protestan ya. Saya harus ngomongnya pelan, Protestan. Soalnya kalau saya kecepatan bisa jadi prosetan. Nah, jadi gereja-gereja Protestan seperti gereja saya gitu kan. Loh, gereja saya itu soalnya juga Protestan ya. Nah itu juga nggak ada salibnya dan pernah ditanya orang, loh gereja Reform, gereja Protestan kok nggak ada salibnya gitu. Nah saya jawab, tapi kan di setiap doa, di setiap lagu, di setiap khotbah selalu ada salib diberitakan dan itu lebih penting daripada gereja yang ada salibnya gede gitu kan. Tapi salib Yesus nggak pernah diberitakan di situ. Ya untuk apa gitu kan? Tapi kalau ada dua-duanya dan gerejanya besar, nggak ada masalah kan gitu. Ada salibnya dan ada pesannya. Jadi saya pikir itu sih yang paling penting. Ya, thank you. Ya. Nggak tahu nih kalau dari Bro Marsha sama Bro Randy mungkin punya pendapat yang berbeda mungkin sama apa yang aku sharing gitu ya. Terutama kan kalau kita dengar kayak gini ya, kalau tadi American Dream kayak property gospel gitu kan, kayak gitu, property gospel. Prosperity bukan property ya. Kalau property nanti kalau property nanti rumah, Pak. Ya. Khusus rumah. Kalau properti ini prosperity berarti rumah termasuk. Rumah termasuk. Karena ada proper di dalam prosperity. Gimana Bro Marsha mungkin? Boleh kasih pendapat juga nih. Kayaknya yang Pak Yakub ngomong itu udah sangat bagus ya. Ada. Setuju banget dengan Pak Yakub yang kasih tahu itu udah sangat jelas gitu ya. Taruh yang mana? Yang maksudnya jelas itu maksudnya apa? Yang tadi ngomongin American Dream atau yang ngomongin tadi bahwa dapat istri itu sebenarnya nggak terlalu rohani? Yang mana nih? American Dream, yang lain sebagainya. Dan istri yang cantik juga mungkin ya itu juga benar juga. Aduh, tapi ya seru aja gitu buat kalau saya pribadi, kalau aku pribadi melihat perkembangan dari gereja, aku tuh sebetulnya dalam hati itu aku selalu pikir tuh, aduh pokoknya kalaupun mereka melakukan sesuatu yang menurut yang tadi ditulisin dan lain sebagainya, biarlah itu menjadi tanggung jawab mereka sama Tuhan, ibaratnya seperti itu kalau aku ya. Soalnya mungkin aku juga nggak ada di dalam posisi mereka dan lain sebagainya. Memang mungkin mereka spesialis untuk menjangkau orang-orang tajir gitu. Misalnya mereka spesialis menjangkau orang-orang apalah yang A, yang B, yang C ya. Mungkin. Kita nggak tahu apa yang maksud mereka. Tapi yang pasti nanti kita akan bisa lihat dari buahnya sih sebetulnya. Bagaimana mereka membangun gerejanya mereka. Dan sangat setuju apa yang kita ajak untuk datang ke gereja itu sesuai dengan kailnya kan, sebetulnya sesuai dengan umpannya yang Pak Yakub bilang. Kalau umpannya itu ya yang A, kalau yang ini yang B dan lain sebagainya, tergantung umpan. Tapi untuk motivasinya sendiri sih aku lebih ke ya, kalau kalau kamu ngaco ya itu mendingan urusan sendiri sama Tuhan, seperti itu. Tapi kalau buat aku ya
aku fokus sama apa yang dikerjakan, apa yang jadi panggilan yang Tuhan kasih buat hidup kita gitu loh. Nah, buat yang itu sendiri aku juga setuju juga sih tentang LED dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya kendaraan aja yang bisa kita pakai, sebetulnya kendaraan yang kita bisa pakai mungkin untuk mempermudah. Tapi yang penting kan itu esensinya. Esensi dari semua itu ya kita harus lihat. Jadi mungkin yang harus kita iniin juga tentang esensi itu. Dan serunya adalah sekarang juga kita dimunculkan tentang esensi-esensi itu kan ya. Esensi-esensi ketika kita pandemik, ternyata esensi yang sejati adalah tentang komunitasnya, pemuritannya, dan lain sebagainya. Dan aku rasa untuk kita memakai teknologi, memakai apapun juga sebagai sebuah kendaraan sih, ya apalagi untuk supaya firman Tuhan tersebar lebih jauh lagi, itu sih sesuatu hal yang menarik. Lewat Pijar TV kita bisa menjangkau yang tidak terjangkau sampai ke dalam-dalam, itu kan mereka sampai ke dalam-dalam, nah kita bisa pakai kendaraan ini gitu loh. Dan ya buat aku seru aja sih, karena aku pikir seru juga. Aku nggak tahu ya, mungkin ini bisa Pak Om Chris sama Pak Yakub. Aku ngelihat dari Paulus sendiri juga dia menggunakan semua sosial media yang ada ketika waktu itu dia penjara, dia pakai surat-surat dan dia bisa akhirnya memakai sosial media itu. Mungkin kalau misalnya dulu sosial medianya udah Instagram juga mungkin dipakai juga kali. Hai guys, gua mungkin nggak tahu, tapi pokoknya kita ngelihat ada sosial media yang dipakai, ada kendaraan yang dipakai. Jadi apapun kendaraan yang sesuai dengan teknologi, aku pikir kalau dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, memperluas firman Tuhan, untuk menginjil, memberitakan firman, menjalankan amanat agung, kenapa tidak? Sikat-sikat aja gitu. Jangan sampai nanti malah pihak seberang yang memakai, musuh-musuh kita yang bisa menggunakan semua sosial media dengan hal-hal yang negatif, yang membuat kecemasan, membuat values yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena kita tidak bisa melarang mereka untuk tidak menggunakan itu. Mereka bikin konten terus, hal-hal yang bisa merusak generasi. Nah sedangkan kita masih berkutat, wah ini nggak boleh TikTok nih, joget-joget nggak jelas nih. Kalau dia joget-joget ayat firman, konteks firman, karena itu sesuatu yang dapat mungkin bisa menjangkau generasi dan segala macam lainnya. Dan buat aku ya pakai aja semua kendaraan yang ada untuk memberitakan firman Tuhan sih. Itu sih Kak Jo, Bang Jo. Luas banget ya tadi gerakannya ya. Waktu dia ngomong itu tuh. Mungkin aku nambahin dikit ya. Boleh, Pak. Jadi sebetulnya gini sih, banyak kan dari beberapa kalangan lah ya, termasuk dari kalangan saya itu kan sukanya khotbah yang serius-serius gitu kan ya. Makanya dulu saya itu dianggapnya kayak agak liar gitu lah ya gitu, karena kan khotbahnya nggak pernah serius gitu. Nah, menurut saya kita perlu menghindari dikotomi antara khotbah itu harus serius semua atau khotbah itu harus entertaining gitu kan. Nah, ini tidak perlu dibuatkan dikotomi sih. Jadi kalau dari pihak saya memahaminya itu gini, khotbah itu pertama harus educating dulu, harus educating. Dengan kata lain harus benar, harus mengajar, harus benar. Itu wajib lah. Harus benar, harus jelas. Itu standar. Bottom line-nya adalah educating gitu. Yang kedua, khotbah itu harusnya inspiring. Jadi menggugah orang. Itu yang kedua ya. Tapi jangan sampai kita itu inspiring tanpa melewati educating tadi. Harus educating dulu. Educating bicara tentang mengedukasi orang, mengajar, harus benar, harus jelas. Baru menggugah orang, inspiring. Nah, yang ketiga itu adalah transforming. Mengubahkan orang. Jadi bukan cuma orang itu tergugah, tapi orang itu benar-benar kayak diubahkan. Nah, untuk mengubahkan ini kan kita perlu persandaran Roh Kudus bekerja di dalam khotbah kita dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kalau ini semua itu sudah, yang terakhir itu boleh kok kita itu entertaining gitu. Kita boleh pakai entertaining supaya khotbah kita itu benar-benar kayak whole package gitu loh, benar-benar lengkap gitu. Nah, entertaining kan bicara ya sekali lagi tentang teknologi yang kita pakai kan. PowerPoint-nya harus bagus, penggunaan warnanya satu slide nggak boleh lebih dari 3, jenis fontnya nggak boleh lebih dari 3 dan sebagainya, serif, non serif, apa segala macam. Nah, itu kan kita perlu pelajari semua supaya jangan sampai itu yang kita pakai slide-nya PowerPoint-nya itu malah mengganggu orang gitu. Mengganggu orang untuk menangkap message karena semua warna ada di situ gitu kan ya, semua jenis font ada di situ, sudah banyak fontnya dimiringin lagi, beberapa ditebalin 3 garis lagi gitu kan ya, jadi kita sampai bingung ini yang dilihat apa gitu kan. Itu kan namanya PowerPoint ya, bukan power colors ya, jadi kita harus ingat-ingat ya itu PowerPoint, poinnya apa, bukan banyak-banyakan warna gitu kan ya. Boleh sih pakai teknologi, pakai slides, memaksimalkan LED dan sebagainya. Bahkan saya juga tidak
melawan atau menentang orang yang pakai props gitu. Jadi orang kan beberapa pakai properti ini apa segala macam alat gitu di panggung on the stage. I'm okay with that. Tapi sayangnya itu mereka tuh terlalu fokus ke sana sampai lupa tadi itu educating, inspiring, transformingnya itu dilupakan. Terutama awal ya, educatingnya dilupakan. Pakai lelucon boleh, itu bagian dari entertaining. Jadi itu 4 stages yang menurutku sih harus ada di dalam setiap khotbah kita. Sebaiknya ada educating, inspiring, transforming, baru kemudian entertaining gitu ya. Itu sih, thank you. Thank you Pak tambahannya Pak. Nah kalau tadi kebanyakan kita apa yang kita bahas tadi kan mostly ke arah prosperity gitu ya, arah kekayaan, apa yang kita pengen dapetin segala macam. Tapi juga ada kan sebaliknya yang disebut poverty gospel juga gitu. Ini masih nyambung sama apa yang ditanyakan tadi sama pemirsa kita. Nah ini buat Om Randy sama Om Chris nih. Gimana ya? Kalau misalnya kita ngomong kan mungkin juga bisa ditambahin tentang gospel yang seolah-olah tuh ngarusin kita sebagai orang Kristen itu harus lebih serba sederhana. Pakai baju juga harus selektif, nggak boleh glamor, nggak boleh kelihatan seperti wah terlalu mengumbar keduniawian gitu, harta benda gitu ya. Jadi benar-benar harus sederhana banget gitu loh. Nah kalau dari Bro Randy gimana? Cara pendapat ini? Ya memang sebelum masuk ke sana, aku tadi mau nambahin sedikit bahwa kita juga harus sekarang tuh ada istilah yang disebut sebagai konten dan juga kontainer gitu kan. Menambahkan yang tadi ya, bahwa konten itu kan bicara tentang isinya, ya kan, Injil, Yesus Kristus, kebenaran, itu kan menjadi konten atau isi dari pelayanan kita. Nah, mulai masuk kepada kontennya udah ada, barulah bicara tadi kontainer, entertaining tadi tuh kata Pak Yakub gitu kan, bagaimana kemasan itu dibuat semenarik mungkin sehingga ya generasi yang hari-hari ini kita tahu semua generasi visual, mereka akan sangat tertarik dengan apa yang dilihat oleh mata mereka gitu. Dan buat aku itu sah-sah saja gitu loh. Ya kita sebagai gereja, sebagai komunitas rohani ya kita tampilkan yang menarik dan akhirnya bisa membawa orang untuk tertarik gitu loh kepada message yang kita bawa. Tapi ingat tadi bahwa konten itu harus lebih utama daripada kontainer gitu. Jangan sampai kemasannya udah oke banget tapi isinya salah gitu, isinya nggak sesuai kayak gitu kan. Nah tadi bicara tentang poverty gospel, prosperity, balik lagi kita juga ketika membaca Alkitab kan makanya ada istilah eksegese dan eisegese gitu. Ya kan, eksegese artinya kan, aduh aku nggak enak nih ada Mas Kris, ada Pak Yakub ngomongin eksegese lagi. Jadi kan kita menarik keluar apa yang tertulis di dalam teks gitu kan. Kita tidak memakai pemahaman kita sendiri, asumsi kita sendiri, tapi kita berusaha untuk menangkap makna yang terdapat di dalam teks dan itu dikeluarkan gitu kan. Sedangkan ECGC itu bicara tentang kita udah punya mindset, kita udah punya asumsi mengenai sesuatu dan kita mencoba untuk mencari pembenaran melalui ayat-ayat Alkitab. Nah, aku pikir prosperity theology, poverty theology itu berangkat dari orang-orang yang sudah memiliki terlebih dahulu konsep gitu loh tentang menjadi seorang Kristen itu yang seperti apa sih gitu. Ya bisa berupa reaksi satu dengan yang lain kayak gitu. Tapi yang jelas kalau buat aku kita pelajari secara eksegesis dari Alkitab, kita tidak akan menemukan di mana Yesus menekankan bahwa orang Kristen itu harus selalu kaya gitu. Tapi di sisi lain kita juga tidak menemukan bahwa Yesus berkata bahwa setiap orang Kristen itu harus miskin, harus serba pas-pasan gitu kan, harus hidupnya menderita, nggak boleh menikmati, nggak boleh punya seakan-akan ya berkat-berkat Tuhan itu ya tidak bisa dinikmati selama hidup di dunia gitu. Nanti ujungnya nanti di surga baru kita bisa seneng-seneng gitu kan. Tapi aku percaya ya kalau kita mau jujur pelajari Alkitab ya kita tidak akan terjebak di dua ekstrim tadi sih gitu. Jadi buat aku balik lagi kita harus jujur dengan hati nurani kita sendiri ketika kita baca teks dan tidak membawa agenda pribadi, asumsi pribadi terhadap
teks tersebut gitu kan. Aku suka banget satu film yang mengenai hal ini ya, Book of Eli. Mungkin kita semua pernah nonton ya film Book of Eli. Bagaimana ada seorang antagonisnya kan, si Carnegie itu kan, dia berusaha menguasai Alkitab, gitu, yang saat itu langka, nggak ada seorang pun yang punya, tapi dia benar-benar mengejar kitab suci itu. Tujuannya adalah supaya lewat kitab suci itu dia bisa mengontrol dunia, dia mengontrol orang-orang gitu kan. Dan ya dari film itu aku belajar bahwa oh iya ya, ternyata memang ketika orang punya asumsi pribadi tentang sesuatu, apalagi dia punya kepentingan pribadi dan dia manfaatkan teks-teks yang ada di Alkitab itu untuk menguasai orang lain, untuk memanipulasi orang lain, itu jelas sangat berbahaya sih gitu. Jadi balik lagi, hati nurani yang murni, ya, itu menjadi sebuah kunci ya di dalam kita memaknai teks yang ada kayak gitu. Mungkin itu Bang Jo dari aku. Yang kita keren, lengkap ya Randy ya, tadi udah semua. Sampai ke poverty gospel-nya mudah dijelasin juga. Cuman kalau dari Om Chris sendiri gimana Om Chris? Aku akan ngurangin lah ya, apa namanya, hanya sedikit komentar saja. Semua yang disampaikan oleh Pastor Randy udah sangat klop. Khotbah itu memang jadi mungkin bukan eksklusif kegiatan gereja, karena banyak kegiatan gereja kan. Tapi khotbah itu jadi pusat ya, jadi sentral dari kehidupan bergereja kita. Itu yang harus disadari, sehingga orang pasti akan fokus kepada khotbah gitu kan, apa yang disampaikan gitu kan. Orang kan dicek di sana. Bahkan juga saat itu Paulus juga ketika khotbah juga kan dicek sama orang Berea gitu kan. Jadi pasti akan selalu ada orang yang ngecek. Nah, bagian dari ngecek ini tidak hanya pada saat kita dengan tulus approach firman Tuhan itu, biarlah teks yang berbicara gitu kan. Bukan kita mempunyai praduga dan prasangka terlebih dahulu, oh teks ini akan ngomongin ini, itu pikirkan lebih dahulu. Tapi di samping itu adalah kehidupan. Bagaimana ketika khotbah itu dihidupi. Khotbah itu adalah kehidupan mewujudkan, mengejawantahkan khotbah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan itu yang paling penting gitu kan. Ketika dengan tadi memaksa diri untuk, tadi udah ngomongin soal prosperity kan, memaksa diri untuk bersikap sederhana gitu kan, kayak gitu. Itu pemaksaan gitu kan, apa nggak bisa menikmati gitu kan. Itu jadi hidup jadi akan nggak enak gitu kan. Itu jadi nggak enak gitu. Itu yang akhirnya terjadi kan gitu kan. Akan menahan diri. Padahal seharusnya dia bisa menikmati semua yang Tuhan berikan gitu kan. Dan dalam hal menikmati yang Tuhan berikan, kembali dia akan dilihat gitu kan. Dia akan dilihat ketika dia mengkhotbahkan sesuatu yang katakanlah, let's say kita ngomongin kesuksesan lah, ngomongin itu dulu kan. Kita lihat gitu dulu. Tapi kemudian kita lihat bagaimana dia menggunakan kesuksesan yang dia miliki gitu kan, yang dikhotbahkan gitu kan. Kalau dia hanya fokus pada dirinya sendiri, oh itu udah jelas pasti akan dimakan oleh publik, netizen yang terhormat dengan lahap itu kayak gitu. Bagaimana kehidupannya ketika dengan sekitarnya gitu kan. Bagaimana kehidupannya dengan pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya. Apakah ada keadilan di sana gitu kan? Ataukah justru penindasan? Di khotbah dia berbicara kasih dan kemudian hidup yang berkelimpahan, tapi asisten rumah tangganya ditaruh di kamar yang sempit, tidak ada AC, nggak ada ventilasi udara. Wow, itu udah neraca serong kata Amsal gitu kan. Sesuatu yang tidak seimbang gitu, apa yang dikatakan dengan apa yang dikhotbahkan juga gitu kayak gitu. Itu yang jadi fokusnya gitu kan. Demikian juga dengan kesederhanaan tadi gitu kan. Wah, kita harus Kristen, kita sederhana, kita pengkhotbah sederhana. And then anaknya gitu kan, anaknya harus mendapatkan perlakuan khusus, misalnya harus mendapatkan asupan gizi yang enggak cukup makan nasi jagung saja, kita di sini. Come on, kan enggak seperti itu pemaksaannya gitu. Itu yang kurasa gitu kan. Jadi khotbah memang jadi fokus dalam kehidupan Kristenan, tapi bukan eksklusif itu ada kegiatan Kristenan, karena pada akhirnya kita akan dilihat daripada tindakan kita sehari-hari selaras dengan apa yang kita khotbahkan, tidak gitu kan. Kita lebih baik menghidupi dengan sungguh apa yang kita
kita khotbahkan atau kita katakan, daripada kemudian kita ngarang-ngarang dan segala macamnya, kemudian menyesuaikan apa yang kita hidupi. Itu akan lebih susah dan hidupmu akan lebih menderita di dunia ini daripada di neraka. Itu aja sih. Ngeri loh dia bilangnya itu. Oke. Nah, ini ngomongin tentang beberapa pertanyaan yang sudah dibawakan oleh pemirsa juga ke kita. Ini udah dijawab ya. Ini udah dijawab oleh Pak YTH tadi, Pak Yakub Handoko. Dia pertanyaannya adalah, akhirnya saya ngelihat ada beberapa pendeta berkhotbah perkara praga, properti, yang butuh biaya juga. Untuk menjelaskannya butuh penelitian agar nyambung dengan ayat yang disampaikan. Mengapa tidak menggali konteks yang konteks ayat aja? Mengapa harus repot penelitian dengan alat peraga yang membutuhkan biaya supaya terlihat menarik namun mengubah makna? Ini udah dijawab ya, teman-teman. Terima kasih Pak YTH. Nah, bicara soal pertanyaan ini ya, kita ngebahas tentang relevan, lalu juga tentang asumtif gitu, sifat khotbah yang dibawakan oleh secara asumtif. Nah ini kalau boleh tahu teman-teman, mungkin bisa mulai dari Pak Yakub Handoko juga, gimana sih cara untuk ngebalance-nya, untuk menyeimbangkan gitu loh. Waktu kita dikasih kesempatan untuk kita bisa melayani mimbar. Gimana kita bisa membawakan pesan secara kontekstual, tapi juga harus relevan di at the same time gitu, secara di waktu yang bersamaan. Mungkin Pak Yakub bisa kasih pendapat Pak, silakan. Ya, kalau tips dari saya sih, alokasi waktu kita ya untuk persiapan, preparation, dan untuk penyampaian, presentation-nya. In my case, itu saya pakai 2 rasio yang sama persis gitu. Jadi rasio yang sama untuk 2, yaitu 70% itu untuk preparation. Jadi menyiapkan, menggali teksnya itu maksudnya gitu. Menggali teksnya apa segala macam itu, pokoknya teks adalah 70% dari waktu selama persiapan. Nah, 30% itu adalah mencari ilustrasi, mencari apa, segala macam, ide, kesaksian, itu 30% selama preparation-nya. Nah, pada waktu presentation, penyampaian, juga berlaku hal yang sama. 70% waktu yang saya pakai itu untuk menggali teksnya, menjelaskan teksnya. Nah, 30%-nya untuk ilustrasi, untuk yang lain-lain, kesaksian. Tapi 70% itu dari teksnya. Makanya kalau teman-teman sering dengerin khotbah saya di YouTube, itu kelihatan sekali. Saya khotbah selalu mulai dengan teksnya ngomong apa, konteksnya, dapat poinnya dari mana, saya terangkan dulu, saya kasih ilustrasi, baru contoh. Gitu. Terus balik, poinnya apa lagi, dapat poin itu dari mana, dari teksnya saya terangkan, terus ilustrasi, contoh lagi. Begitu seterusnya. Ini yang saya pakai. Jadi pertama yang paling penting untuk kita pikirkan itu adalah alokasi waktunya. Mengapa saya perlu tekankan poin ini di awal, alokasi waktu? Karena alokasi waktu itu bicara tentang hati kita, tentang orientasi kita gitu. Ketika kita khotbah, kita mau lebih banyak entertaining atau yang lain-lain gitu. Kan tadi kita kan lihat ada 4 hal kan ya gitu. Jadi kan harus educating, harus inspiring, harus transforming, dan harus entertaining kan. Ya kan yang kita jemaat paling butuh kan 3 ini. Yang 4 kalau ada itu bonus, lebih bagus gitu. Tapi kalau nggak ada ya oke. Cuma ya kita akan kesulitan mendaratkannya dengan mulus dan dengan kayak apa ya, kayak whole package, ada punchline. Kalau stand up comedy itu ada itunya, itu kayak kurang gitu lah kalau tidak ada unsur entertainingnya gitu. Tapi kan kita harus fokus pada yang 3 itu. Nah, bagaimana kita bisa fokus pada yang 3? Ya jelas kalau kita menggali teks dong. Educating teksnya bicara apa. Inspiring kan juga dari teksnya seperti apa. Walaupun cerita-cerita pribadi kita bisa inspiring gitu. Dan transforming, mengubah itu lewat apa? Ya mengubah lewat the power of the gospel, the power of the word of God. Itu yang harusnya menjadi kayak semacam keyakinan kita gitu. Dan itu nanti membawa saya pada poin yang kedua. Jadi selain alokasi waktu, yang kedua itu bicara tentang keyakinan kita letaknya di mana gitu. Jadi anchor, sauh keyakinan kita pada waktu khotbah itu di mana. Jangan sampai kita gini, wah khotbah itu harus disukai orang. Kalau gitu harus lucu. Wah itu repot. Harus menarik gitu. Berarti kan keyakinan kita diletakkan pada hal-hal yang semacam itu. Nah berarti kita bukan penyampai firman dong. Berarti kan kita entertainer kan gitu. Berarti kita ini orang yang entertain orang lain dong. Enggak lah. Jadi kita harus fokus pada tugas kita. Makanya dari tadi saya bilang, cek undangannya baik-baik. Kita diundang sebagai apa? Pemberi kesaksian kah gitu? Atau pengkhotbah kah gitu kan ya?
atau apa, atau stand up komedian atau sebagai penyanyi atau apa, harus jelas di situ. Kalau sebagai penyampai firman ya harusnya keyakinan kita itu diletakkan di firman. Saya melihat ya dari pengalaman saya dulu, misalnya dari pengalaman saya dulu, pada waktu saya dulu kurang gospel center gitu, kurang berpusat pada Injil, saya itu berpikir bahwa khotbah itu kalau menarik, bagus itu harus ada apa? Unsur teaternya, harus ada teatrikalnya gitu. Dan kebetulan godaan untuk saya adalah saya ini jebolan dari teater di sekolah dulu kan. Jadi itu saya sudah terbiasa cerita ke sekolah minggu itu sampai anak-anaknya nuangis ketakutan lari keluar dari kelas saya itu juga bisa gitu. Karena udah biasa mengekspresikan kayak gitu gitu. Jadi nanti kalau masa ada produser yang butuh aktor tolong kasih tahu saya gitu ya. Saya spesialis film-film kartun. Nah, jadi nanti kalau ada ya, saya tuh tergoda dulu gitu untuk memanfaatkan gitu. Apalagi kan saya dulu juga misalnya bisa tuh saya meniru Om Gilbert gitu kan ya gitu. Jadi kalau ngomong kalau Sarah kan berkata tidak ada jalan keluar dan orang lain mengangkat tangan kepada Sarah, tapi Allah sang turun tangan kepada saudara. Haleluya, haleluya gitu kan. Nah dulu kan idolanya kan Om Gilbert, cara nyampaikannya kan semangat gitu kan ya gitu. Jadi saya berusaha juga untuk meniru itu dan memang karena jebolan teater ya nggak terlalu sulit sih gitu. Jadi dulu saya berpikir bahwa khotbah itu yang paling penting itu how we deliver-nya itu. Tapi ternyata itu keliru sih. Khotbah yang paling penting itu ya bagaimana kita menafsirkan teksnya dengan setia. Karena hanya kekuatan firmanlah yang pada akhirnya dipakai Roh Kudus untuk mengubahkan jemaat. Itu kalau dari saya ya 2 poin saja. Sebab kalau nanti kasih 10 poin yang lain nggak sempat bicara. Jadi satu alokasi waktu karena menunjukkan prioritas dan orientasi gitu. Yang kedua itu keyakinan. Keyakinan kita didirikan di atas apa. Itu yang mungkin menjadikan pengkhotbah kok bisa beda-beda penekanannya pada hal-hal entertainment-nya gitu. Thank you. Ya, thank you Pak Yakub. Buat kesimpulannya, thank you banget. Oke, buat teman-teman juga tadi yang udah nanya juga di Facebook Live, yang mungkin saat ini belum terjawab, kami udah take notes, kami catat juga, dan kami mungkin akan bahas di topik Selasa Berbagi yang berikutnya, ya pastinya yang lebih relevan, sehingga kita bisa lebih leluasa ya dalam menjawabnya. Makasih Pak Yakub. Nah, Ren, gimana kalau menurut Ren? Gimana cara nge-balance-nya, Ren? Menurut lo, supaya kesimpulan lo juga nih di pembahasan kita hari ini, Ren. Iya, tentunya yang pertama kita harus gali dulu ya tentang apakah temanya tema yang diberikan itu seperti apa, apakah tema yang tekstual atau berdasarkan topik. Nah itu kan juga menjadi pembahasan sendiri gitu kan. Dan setelah kita coba untuk gali secara mendalam, ya mungkin bahasanya hermeneutik gitu ya, secara hermeneutik dengan secara bertanggung jawab, barulah di dalam perjalanannya kita belajar. Aku banyak untuk dari tema atau bahasan yang ada, aku coba untuk lihat sekeliling aku, hal-hal yang saat ini sedang viral mungkin, yang sedang terjadi, sedang update terjadi gitu, dan seringkali topik-topik atau poin-poin yang ada di dalam khotbah tersebut somehow bisa bisa relate dengan keadaan-keadaan yang hari ini sedang terjadi. Dan buat aku itu seringkali menjadi poin-poin penting sih ya ketika kita berkhotbah. Bagaimana kita bisa menarik dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, ya apalagi bicara anak muda, apa yang sedang ngetren saat itu, lalu kita bisa selipkan itu di dalam khotbah kita secara bertanggung jawab, itu bisa menjadi sesuatu yang relate gitu loh dengan apa yang sedang mereka pikirkan gitu. Jadi buat aku penting juga untuk kita buka mata dan melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini gitu loh. Sehingga apa yang kita gali, apa yang kita telah pelajari secara mendalam itu bisa kita selipkan juga dengan hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan buat aku itu akan sangat menyeimbangkan sih ya, apa yang kelihatannya kalau terlalu menggali, selalu ngomonginnya Alkitab, nanti mereka juga mulai pusing kan kepalanya, anak muda gitu kan, aduh ini ngomongin apa sih si om ini gitu kan. Nah mulailah selipkan dengan hal-hal yang hari-hari ini sedang terjadi. Aku pikir itu akan sangat membalance sih
khotbah-khotbah kita. Mungkin itu dari aku Bang Jo, sedikit tips. Oke, Bro Marsha gimana bro? Apakah jadi kesimpulan lu dan juga untuk ngasih pendapat ini, untuk ngasih bisa bikin balance? Ya kalau buat aku pertama sih yang pasti kita harus tahu bahwa kopian nggak akan selalu lebih bagus dari aslinya gitu ya. Jadi lebih baik kita menjadi apa adanya, jadi diri kita sendiri gitu. Kalau kita emang dirinya suka serius banget kayak aku gitu ya, nah ya jadilah serius tapi dengan sedikit guyonan kayak gitu. Jadi apa adanya lah. Kalau ngocol, jadilah ngocol seperti Pastor Randy gitu kan. Pokoknya intinya adalah kita jadi diri kita apa adanya. Sebelum kita share tentang khotbah itu, juga kita punya rasa tanggung jawab untuk setiap apa yang kita sampaikan. Nah, buat aku pribadi, aku nih memang mungkin dari orang yang ibaratnya bertobat, terus punya kerinduan untuk melayani, untuk buka komsel tanpa ada background sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Cuman ada kerinduan seperti ini. Nah, itu waktu kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk share firman Tuhan, kita pasti akan belajar. Pasti akan sungguh-sungguh menggali dan lain sebagainya. Itu sebabnya yuk coba join kelas-kelas, coba ikut seminar, ikut webinar, dan lain sebagainya, biar kita tahu bagaimana menggali sesuai dengan kontekstualnya. Soalnya dulu aku juga orang yang tidak menggali secara kontekstual, namanya juga otodidak. Otodidak. Jadi ya main comot-comot aja gitu, itu saya lebih ke exegesi kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi pas ikut kelas itu saya, wah ini gue salah mulu dong. Dari kemarin dulu akhirnya dari situ bertobat. Jadi mulai ngelihat teksnya, kalau ada orang bilang, Kak, aduh gue masih nggak bisa, gue ngerokok terus nih, aduh, tubuhmu adalah bait Allah. Padahal konteksnya adalah ngomongin tentang perzinahan, gitu kan. Jadi harus dilihat semuanya. Waktu itu aku main comot aja dan lain sebagainya dan gitulah. Nah, tapi waktu kita punya rasa tanggung jawab, ada sesuatu yang kita mau share nih tentang salib itu, tentang Kristus, kita pasti akan belajar semuanya. Jangan lepaskan tanggung jawab dari itu. Dan pada akhirnya yang Pak Yakub bilang, yang dipikirin adalah, wah gimana ya caranya supaya orang-orang nih ketawa nih misalnya, supaya orang-orang engage gimana ya, khotbah gue keren gimana ya. Nah, tapi sebetulnya gali dulu apa yang menjadi konteks, dan itu sangat membantu kita dengan seminar-seminar yang dibuat sama Pak Yakub, sama Pak Kris, buku-bukunya Matius, Markus, Lukas itu ya. Nah itu sangat membantu kita semua yang sebetulnya pengen melayani, pengen memberitakan firman, pengen khotbah, dan belajar dasar-dasar dari hermeneutik itu. Dan aku belajar dari situ sehingga pada ujungnya, aduh gue pengen belajar lagi nih. Ternyata seru, ternyata kalau lihat sejarahnya asik, Nah, setelah kita belajar konteksnya, kalau aku buat balance itu seperti ini, karena aku apa adanya ya. Jadi aku ngelihat dulu apa yang terjadi konteksnya di Alkitab itu, aku lihat cerita mereka kayak gimana sih, terus aku mulai coba gali, kalau di sekarang, kehidupan sekarang seperti apa sih, cerita aku seperti apa sih, baru ujungnya aku akan balikin ke tentang dengan gospel itu sendiri. Jadi pertama aku cerita tentang Bible, jadi dulu tuh begini, habis itu aku balikin ke cerita my story gitu ya, dan habis itu ke Tuhan ya. Dan menurut aku juga baru tahu kalau ternyata ada orang yang bilang, siap, ternyata lu kalau sharing lebih ke naratif ya. Oh iya, saya nggak tahu tuh. Soalnya nggak ngerti apa-apa, cuma share dan lain sebagainya. Tapi buat balance ya, aku tadi sekali lagi aku belajar jadi diriku apa adanya, terus belajar konteks yang sesuai di Alkitab, ceritanya seperti apa. Terus aku mulai coba, kalau di sekarang tuh kayak apa ya ceritanya, kayak gimana ya yang sesuai dengan yang kejadian yang sekarang. Habis itu aku tutup biasa dengan gospel, dengan history, dengan kisahnya Tuhan. Dan udah deh, aku mulai belajar dari situ sih untuk buat balance-nya. Kalau dulu saksian terus apa? Itu altar call deh. Altar. Iya Pak, fire, water, wah semualah. Ada fire, ada water, keluar semua di situ. Waduh, gitu. Tapi ya awalnya sih kesaksian terus sih. Tapi ketika belajar konteks itu ternyata, waduh ini penting nih untuk kita eksegese, ya betul Pak Yakub ya. Itu aku catat loh Pak, itu karena kita butuh banget kayak gitu-gitu. Gitu Bang Jo. Iya, tadi sebelum acara udah kasih lihat pesertanya Pak Yakub juga. Ya udah lulus gitu kan. Oke. Jualan terus. Om Kris, gimana Om Kris? Gimana untuk bisa balance supaya ini kontekstual tapi juga relevan gitu doktrin. Ya, aku tadi kalau si Bro Pastor Marsha bilang jangan merokok gitu kata Bu Bait Suci, gua akan bilangin
zaman dahulu bait suci itu penuh dengan asap. Jadi aku udah bener ini ya. Gitu. Oke, kalau dari saya gini sih. Tadi prioritas atau alokasi waktu tadi, mohon izin Bapak Yakob Triandoko untuk nambahin dikit. Aku ngambil dari situ bahwa aku ingat pesannya Paulus kepada Timotius di surat yang pertama ketika dia mulai disuruh ngajar atau khotbah gitu kan, dia bilang, sementara sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Mungkin ini yang jadi kurang tadi. Setelah kita ikut seminar, kita ikut kelas dan segala macamnya, seringkali pas di kelas, pas seminar kita semangat. Tapi kemudian ketika sampai di rumah kita lupa lagi. Kita sampai di dunia kita jadi lupa lagi gitu kan untuk menerapkannya. Nah, di situ. Jadi dengan alokasi waktu, saya pikir yang sering kita lupakan adalah bagaimana kita bertekun dalam kitab suci setiap hari. Entah kita dalam mempersiapkan khotbah, mau mempersiapkan khotbah atau tidak, seharusnya kita bergumul dengan kitab suci itu setiap hari. That's why namanya Chris Bible Everyday gitu. Jadi jualan. Jadi setiap hari gitu kan. Setiap hari kan ada baca dan hanya baca saja gitu kan. Dan kemudian kita baca untuk saat teduh, direnungkan. Kemudian ada baca untuk study gitu kan. Aku selalu encourage untuk kawan-kawan yang pengen share dan segala macamnya, atau pengen khotbah dan segala macamnya gitu kan. Milikilah kehidupan yang selalu bertekun dalam firman Tuhan seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Miliki habit yang baik gitu. Kamu ada waktu luang, mau nunggu atau apa, baca dan baca saja kitab suci, atau dengerin audio Bible, dengerin Alkitab yang ada suaranya atau Alkitab suara gitu, dengerin. Itu akan membantu banyak gitu kan. Pada saat kita akan mempersiapkan khotbah nantinya. Dan kedua, di saat memiliki saat teduh, seringkali kesibukan kita untuk encourage domba-domba, encourage kawan-kawan, dan kemudian juga membangun komunitas, kita lupa memiliki saat teduh gitu kan. Kita sering bolong sekali, 2 kali, dan kemudian ketika itu bolong terus-terusan, kita jadi nyaman dengan kebolongan gitu kan. Makanya banyak jeans yang bolong itu orang nyaman, karena mereka nyaman dengan kebolongan gitu kan. Itu yang jadi. Kemudian yang terakhir adalah jangan hanya pas kita mempersiapkan khotbah kita baru study Bible, tapi kita memiliki gitu kan. Let's say dalam seminggu sekali kita khususkan waktu untuk gali kitab suci, study Bible. Dan pada saat nanti kita mendapatkan tema khotbah tugas gitu kan, ini Roh Kudus itu dalam diri kita yang seperti dikatakan oleh Yesus di Yohanes 14 ayat 26 kalau salah, dan bilang Roh Kudus itu akan mengingatkan dan mengajarkan gitu kan. Nah itu kayak kalau mengingatkan itu apa yang kita baca, apa yang kita teduhkan, apa yang kita gali, itu akan diingatkan kepada kita. Dan kemudian Roh Kudus, beliau itu akan mengajarkan kita, connecting the dot, apa yang kita pelajari berhubung dengan tema ini. Kita kan bertanya, Tuhan, ini aku dapat tugas tema ini. What should I do? Dari mana? Nah itu kurasa disiplin Pak Yakob tadi dengan komposisi waktunya yang luar biasa tadi, ditambah dengan disiplin dari Pastor Marsha, kita ngikutin, tambahkan dirimu, educate yourself gitu kan. Terus tambahan lagi, kalau lo nggak punya buku-buku yang banyak di belakang saya ini, ada aplikasi, ada Logos, ada banyak sekali, itu bisa kita ikutkan gitu. Itu saja sih. Jadi gabungan dari semuanya tadi, lakukan. Miliki kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan lewat kitab suci. Ya, Pak Yakob mau segera meluncur dulu. Silakan Pak Yakob meluncur. Dulu, terima kasih Pak Yakob. Thank you Pak Yakob. Oke. Ya, teman-teman, kalau tadi kita udah dengar gitu ya tentang khotbah yang asumsi gitu ya, dan juga relevan bersama, ternyata itu bisa dilakukan gitu ya, tapi tergantung bagaimana kita bisa menggali konteksnya. So thank you banget buat teman-teman semua, buat Marsha, buat Om Chris, buat Randy yang udah sharing tentang Selasa Berbagi hari ini. Yes, Bang. Dan yang pastinya teman-teman, ini kita mau bagiin juga sih Selasa Berbagi, bahwa di tengah-tengah masa yang saat ini juga teman-teman tahu bahwa masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya, kita juga kan lagi berjuang, kita juga lagi berjuang untuk menjaga diri, menjaga orang lain di tengah pandemi ini. Yuk
jangan lupa bahwa di Selasa Berbagi ini juga kita mengingetin kalian semua, gak cuma sekedar untuk kalian pintar untuk berkhotbah, untuk bisa tahu bagaimana mengerti tentang konteks, dan juga membawanya juga sesuai dengan message yang Tuhan kasih melalui firman Tuhan. Tapi juga ada hal yang penting juga dalam kehidupan kita adalah untuk senantiasa kita beraktivitas dengan prokes dan protokol kesehatan. Itu penting banget. Dan jangan hilang dari komunitas, tetap tanya kabar sahabat-sahabat kita dan saling tanya, peduli. Karena esensi dari Selasa Berbagi itu adalah kepedulian. Peduli dengan tanya apa yang sedang dibutuhkan sama orang-orang yang kita kenal, orang yang kita tahu. Dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita jadi Kristus buat sesama. Percayalah, inilah mimbar kita, ini podium, ini panggung yang jauh lebih efektif daripada khotbah di gereja saat ini. Dan saat ini, saat kita in touch langsung dengan mereka yang lagi butuh-butuhnya seorang sahabat di masa-masa penuh kegelapan ini, sebetulnya inilah saat yang paling tepat. Dan kalau teman-teman juga butuh komunitas, kalau tadi kita sempat hadir Pak YTH ya, Coach Handoko, beliau punya Apologetik Indonesia, ada API, di mana kalau kita ada komunitas, sebenarnya kita bisa belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita bisa belajar untuk bisa mengenal keimanan kita, dan bagaimana kita bisa memberikan jawaban pada orang-orang yang menanyakan tentang iman kita. Ada webinar-webinarnya, ada dari API juga, teman-teman bisa lihat di Instagramnya API. Lalu juga ada komunitasnya Marsha, ya, yang selalu bikin adem ya, karena namanya KAC gitu ya, selalu bukan adem terus ya, KAC gitu kan. Nah, itu bisa datang gitu ke komunitasnya Marsha. Bro, komunitas lu di mana bro? Coba lu bisa boleh share juga komunitasnya lu dong, KAC ini. Tempatnya di mana? Terus kalau mau ikut, gimana caranya gimana? Coba boleh share dong. Sekarang kita ada di Bellagio Kuningan, tapi karena lagi PPKM dan pandemi, kita ada di rumah masing-masing. Kita ada di rumah masing-masing. Terus kayak gitu setiap Sabtu jam 11 sih, gitu komunitas kita. Sabtu jam 11. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut atau pengen gabung di ibadahnya lu gimana sekarang? Follow aja Pijar TV ya. Pertama follow Pijar TV, yang kedua follow Master Plan, habis itu follow Chris Bible Everyday, terakhir baru follow @KAC_ID ya. Dan jangan lupa juga follow Joe Octavianus. Nah, itu mungkin ada info-info juga yang bisa menguatkan kita, karena kita ini satu komunitas komunitas surgawi. Sadap. @KAC_ID itu dia. Apa? KAC_ID ya? Iya. KAC_ID, Pak. Teman-teman boleh follow, bisa tahu informasinya. Terus juga Randy nih sekarang lagi benar-benar giat-giatnya gitu kan, untuk mempromosikan namanya Sahabat Pemimpin gitu kan. Nah, di sini kan teman-teman yang para leaders di gereja, kita tahu bahwa kita nggak bisa hidup sendirian gitu kan, kita butuh lagi pemimpin, untuk kita saling sharing setiap masalah kita dalam memimpin, atau mungkin ada problem yang kita nggak mungkin bisa share dengan sembarang orang, tapi kita bisa share di Sahabat Pemimpin. Ini Sahabat Pemimpin hari Rabu nih ada pertemuan ya, ada kita bisa sharing bareng, ketemu bareng di situ ya. Oke. Di mana daftarnya, bro? Boleh ini dong, kasih tahu dong Instagramnya apa, pengen tahu biar tahu update-nya, terus juga daftarnya gimana. Jadi tiap bulan Sahabat Pemimpin adakan pertemuan SKUY. Pencipta nama itu ada di sini rumahnya. SKUY itu Sahabat Kumpul Yuk ya. Jadi sebulan sekali para pemimpin dari seluruh Indonesia ya, bahkan dari luar negeri pun ada yang ikut bergabung bersama kita untuk kita menjadi sebuah komunitas sahabat satu dengan yang lain yang bisa saling support, saling menguatkan. Apalagi seperti Bang Jo bilang, di masa-masa pandemi ini tentunya tidak mudah ya jadi seorang pemimpin. So besok hari Rabu kita akan adakan SKUY. Bagi yang mau ikutan silakan mendaftar. Cek di Instagram kita @sahabatpemimpin, auto fallback ya, jadi begitu di follow pasti di fallback ya. Dan itu di bio kita udah ada link registrasinya, teman-teman tinggal klik, dan besok kita akan doa dan nyembah bareng ya, pastinya akan sangat memberkati teman-teman semua. Oke, jadi kalau mention pasti di follow, kayak Ngarsya sekarang tuh kan udah mention Sahabat Pemimpin kan, langsung namanya diganti dia, berarti langsung di follow nanti sama. Aduh, dan kayaknya Chris lagi ini ya, tadi kan ngomong prokes juga ya, dia langsung menunjukkan, mendemonstrasikan prokes yang sesungguhnya gitu ya, dengan 2 masker ya Om ya. Kalau Bible Everyday gimana Om, Bible Everyday? Boleh dong, di-mention juga Bible Everyday. Langsung pada pakai masker. Kasih tahu dong Chris, Instagramnya, terus juga how to follow.
Eh, ada bibleeveryday.id itu Instagramnya lagi sedang dibangun di sana, dan juga bisa follow akun pribadi, walaupun nggak ngomongin hal pribadi di sana ya, banyak kan ngomongin khotbah-khotbah orang gitu kan. @peterschris itu saja. Dan ya, bersama dengan Pijar beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan webinar ataupun ya seminar online gitu kan. Itu rencananya kita akan adakan lagi ya, rencananya kalau diizinkan itu kan. Ada mimpi untuk mengadakan seperti ini, seperti kalau yang kemarin yang pertama, tahap pertama atau level 1 itu adalah kita membangun kebiasaan yang baik untuk baca Alkitab dan kemudian studi saat teduh itu kan. Nah, di dalam mimpi berikutnya adalah bagaimana menerapkan semua tools tadi untuk kita lakukan study Bible. Dan kita mungkin akan, nah itu sedang apakah memungkinkan untuk bikin webinar dengan breakout room ataukah dengan media yang lain. Nah, kita akan studi dengan kasus kan. Ayat ini ngomongnya apa sih? Nah, gitu-gitu. Jadi modelnya seperti itu jadi mimpi. Sampai Tuhan menjemput kita kembali. Amin. Nah, ini buat Bible Everyday, pokoknya tunggu kabar selanjutnya ya. Pantengin terus aja pokoknya Instagramnya Bible Everyday sama Pijar TV. Supaya nanti kita akan bikin sesuatu ya sesuai dengan mimpinya Om Chris, tapi yang terutama supaya kita semua juga bisa lebih mengerti bagaimana kita bisa membaca Alkitab dengan benar. Lalu kenapa hari ini semua memasang masker? Oh bukan. Ya teman-teman ya. Tadi gue bilang juga bahwa tadi ini adalah masanya di mana kita bisa kasih perhatian yang benar. Inilah masanya. Yuk kita kasih hidup kita juga buat orang sekitar kita, tapi terutama jaga juga kesehatan kita, jaga kesehatan juga orang lain. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah ikutin acara kita di Selasa Berbagi hari ini. Dan nantikan minggu depan kita terus datang pastinya untuk bagian lagi topik-topik yang pastinya akan ngebuat kita ngerti tentang kedekatan dengan Tuhan. Ya, so pantengin terus Selasa Berbagi di Pijar TV, Facebook Live ataupun juga di YouTube yang kamu bisa lihat juga tentang apa yang sudah kita share selama Selasa Berbagi. Thank you banget buat Pak Yakub Handoko, thank you banget juga buat Om Chris yang udah kasih pendapat hari ini. Thank you banget buat Marsha Manopo dan Kak Aceh yang udah jadi tamu kita hari ini walaupun juga maskernya virtual ya. Semoga bisa menjaga kesehatan dengan masker virtualnya. Thank you Pijar TV, thank you semua, thank you Om Chris Bible Everyday, thank you Pastor Randy Chandra Dinata, Master Plan. Ya. Abad Pemimpin, thank you so much. Ya, pokoknya Mas itu akan mencoba mengerti gitu. Kalau di-mention apakah akan di-follow? Seperti hari ini langsung jadi Bible Everyday. Tadi sahabat pemimpin sama jadi Bible Everyday. Luar biasa sekali loh. Kasih. Thank you banget Ren. Oke Bang Jo. Thank you Ren ya. Oke, sehat selalu Randy ya. Selamat keluarga juga. Oke teman-teman. Healthy. Sahabat kita semua pamit undur. Sampai ketemu lagi minggu depan Selasa Berbagi. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.